Melahirkan. Beberapa bulan berlalu, ngidam Ipana tidak terlalu merepotkan banyak orang seperti waktu hamil pertama. Hanya saja Karenja harus berada 24 jam di sisinya. Kini Ipana berusaha untuk menahan tangis ketika dokter mengatakan ia harus menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan baby kembar yang masih bersemayam di dalam perutnya. Sayang, panggil Karenja khawatir melihat Ipana yang hanya terdiam di ruang perawatan. Aku di sini, jangan takut. Sambung Karenja dengan lembut berusaha untuk menguatkan Ipana, walaupun kondisinya sendiri entah bagaimana. Ipana masih saja terdiam sambil mengusap perutnya yang lebih besar karena mengandung anak kembar. Pajira mendekat dan memeluk Ipana dari samping. Sayang, apa Dede takut? Ucap Pajira bertanya. Air mata Ipana menetes, ia terisak membalas pelukan Pajira dengan begitu erat. Hiks, aku takut bunda, ucap Ipana terisak. Sayang, gak apa-apa, coba lihat kakak juga. Sesar waktu melahirkan si kembar, jadi jangan takut, karena itu akan membuat Dede lemah, ucap Pajira mengusap kepala Ipana dengan lembut. Dokternya bilang mendadak harus operasi sekarang, Dede gak siap bunda, ucap Ipana menangis terseduh. Sayang, aku akan selalu di sampingmu, jangan takut ya, ucap Karenja lembut sambil membelai perut Ipana dengan lembut. Jangan kemana-mana, ucap Ipana masih terisak. Tak lama 2 orang suster dan seorang dokter datang untuk memeriksa keadaan Ipana agar bisa memastikan jam berapa operasi akan dilakukan. Dokter melihat waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi. Nanti kita operasi jam 2 ya Nona. Jangan dijadikan beban, rileks dan persiapkan diri, ucap dokter perempuan itu tersenyum. Bagaimana nggak beban? Anda baru mengatakannya 1 jam yang lalu dan saya harus operasi pukul 2 nanti, ucap Ipana sedikit meninggi. Dokter itu terkejut dan kesulitan untuk menelan ludah karena mendengar perkataan Ipana. Sementara Pajira dan Karenja hanya bisa menepuk jidatnya. Mereka merasa tidak enak kepada dokter itu, namun juga tidak menyalahkan Ipana. Terima kasih dokter, ucap Karenja tersenyum sambil memeluk Ipana. Sama-sama tuan, saya permisi terlebih dahulu, ucap dokter itu berlalu dari ruang perawatan Ipana. Sayang, panggil Karenja lembut. Hiks, dia bisa ngomong tenang karena tidak mengalaminya, ucap Ipana masih menangis sambil kesal. Sabar sayang, jangan marah-marah, benar juga kata dokter itu. Kamu harus tenang, tarik napas dan hembuskan, ucap Karenja lembut. Ipana mengikuti instruksi Karenja dengan baik hingga ia merasa sedikit lebih tenang. Ia mengusap perutnya dengan lembut. Aku ingin menelpon Noah, Bi, ucap Ipana lirih. Baiklah, tunggu sebentar ya, ucap Karenja tersenyum dan menghubungi Noah yang berada di rumah. Ayah, bagaimana keadaan bunda? Panggil Noah dari balik telepon. Sayang, panggil Ipana lirih sambil menahan tangisnya. Bunda, bagaimana keadaan bunda? Momi bilang kalau Dede akan lahir hari ini. Tanya Noah menatap Ipana lekat. Iya sayang, harus jadi anak baik ya sayang, jangan nakal atau berantem sama Nijam, ucap Ipana. Iya bunda, aku akan jadi anak baik selama bunda di rumah sakit. Apa aku tidak boleh pergi ke sana? Tanya Noah berkaca-kaca. Belum boleh sayang, nanti kalau bunda sudah melahirkan, boleh datang melihat bunda dan adik-adik, ucap Ipana tersenyum. Baiklah bunda, jangan takut ya, semuanya kan baik-baik saja, gak boleh nangis juga, ucap Noah lembut. Iya sayang, doakan bunda ya nak, ucap Ipana tersenyum. Iya bunda, selalu berdoa untuk keluarga kita, ucap Noah berkaca-kaca. Terima kasih sayang, ucap Ipana tersenyum. Mereka mengobrol sebentar dan berhasil membuat Ipana merasa lebih tenang melihat wajah tampan putranya. Ia terlelap setelah panggilan video itu berakhir. Ipana merasa begitu lelah karena pengaruh hamil kembarnya. Karenja hanya bisa menghela napas ketika bayangan kesakitan Sapira beberapa tahun lalu masih terlintas di dalam pikiran, apalagi mengingat Ipana melahirkan Noah tanpa dirinya. Sebuah usapan di pundak Karenja menyadarkannya dari lamunan. Pajira tersenyum dengan tatapan lembut yang selalu memancarkan kedamaian. Setiap suami pasti merasakan kekhawatiran kepada istrinya. Situasi saat ini itu cukup berat untuk kamu, Ja. Dipaksa kuat di tengah kerapuhan, tetap itulah takdirnya, ucap Pajira tersenyum lembut. Berat bunda, apalagi mengingat semua hal yang terjadi setiap kali ada yang melahirkan. Kakak dan istriku, ucap Karenja lirih. Percayalah ini hanya sebentar, setelah ini hanya ada kebahagiaan yang selalu datang menghampiri kalian, ucap Pajira tersenyum. Amin. Kita menantikan hari itu bunda, ucap Karenja tersenyum tipis. Hanya ada mereka bertiga di dalam ruangan itu, sementara Pajri berada di kantor, Irfan dan yang lainnya ada di rumah, sehingga Pajira memutuskan untuk mereka tetap di tempat masing-masing. Tak lama, Ipana mengerjap, ia melihat Pajira dan Karenja tengah mengobrol tentang proses kehamilan. Ipana tersenyum karena melihat mereka akur tanpa ada yang berselisih satu sama lain, hingga
2 orang suster datang untuk memeriksa keadaan Ipana dan dipindahkan ke ruang operasi untuk melakukan persalinan secara sesar. Jantung Ipana berdetak dengan kencang, sering semakin dekatnya langkah mereka menuju ruang operasi. "Bi, kamu masuk ya," ucap Ipana memohon. Karenja menatap dokter yang akan membantu Ipana untuk bersalin dan mendapatkan anggukan sebagai jawaban. "Iya sayang, yang penting kamu sekarang harus siap. Jangan nangis lagi, ada aku di sini," ucap Karenja tersenyum. "Jangan kemana-mana," ucap Ipana lirih. "Iya sayang," ucap Karenja tersenyum. Mereka memasuki ruang operasi. Karenja lebih dulu menggunakan pakaian khusus agar bisa menemani Ipana di dalam ruangan itu. Beberapa lampu dimatikan. Dokter itu sudah berdiri dengan beberapa senjata untuk membedah perut Ipana nanti. "Kita mulai ya," ucap dokter mulai membius Ipana. Karenja mengajak Ipana bercerita agar tidak terlalu khawatir. Sambil mengusap bulunya yang menetes, ia mencium Ipana dengan lembut. "Sret, Syas." Dokter mulai bekerja membedah perut Ipana agar bisa mengeluarkan bayi kembar yang sudah siap untuk bertemu dengan orang tuanya. Oek, oek, oek. Suara tangisan pertama menggema di ruangan itu dan membuat Ipana menangis lirih, begitu juga dengan Karenja. Akhirnya ia bisa melihat bagaimana sang istri melahirkan. "Hiks, anak kita sudah lahir sayang. Dengarlah suaranya yang begitu merdu," ucap Karenja menangis. "Iya Bi," ucap Ipana lirih dan sudah menangis. Dokter memberikan bayi itu kepada Ipana untuk disusui. Bayi cantik dengan bulu mata lentik, bibir kecil yang merah merona dan terlihat begitu menggemaskan. "Anak ayah," panggil Karenja lirih sambil mengelus pipi putrinya. "Bukankah ia terlihat mirip denganmu?" tanya Ipana lirih sambil tersenyum bahagia. "Iya sayang, sepertinya putri kita akan mengalahkan kecantikanmu," ucap Karenja tersenyum. "Gak apa-apa, yang penting baby kita tidak melakukan hal yang salah dengan kecantikannya," ucap Ipana tersenyum. Ipana membantu sang putri agar bisa mencari sumber ASI-nya. Untuk yang pertama kali, ia meringis tertahan karena merasakan hisapan yang begitu kuat dari anak gadisnya. "Sabar sayang," ucap Ipana tersenyum. Hingga gadis kecil itu merasa kenyang, perawat segera membersihkannya agar bisa dibalut dengan bedung agar tidak kedinginan. Sementara itu, dokter tengah berjuang untuk mengeluarkan anak ketiga mereka dengan begitu hati-hati. "Bi, aku belum mau steril, kita masih muda, aku ingin punya 1 anak lagi," ucap Ipana lirih. "Iya sayang," ucap Karenja terkekeh dengan air mata yang menetes. Hingga suara tangisan bayi kedua memenuhi ruangan itu. 2 putri raja sudah lahir dengan selamat. Ipana menangis ketika bayi kembarnya sudah keluar dari perut. Seketika mereka terdiam mengingat apa yang tengah terjadi. "Jangan sampai mereka diculik, Bi," ucap Ipana tersenyum. Setelah selesai menyusui sang putri, Ipana masih was-was kalau sesuatu yang terjadi antara anak dan suaminya. "Terima kasih sayang, terima kasih," ucap Karenja tersenyum sebelum ia diminta untuk keluar. Ia disambut dengan keluarga yang tengah berdiri di dekat ruang operasi Ipana. Ia diborong dengan berbagai pertanyaan. Karenja hanya tersenyum manis menatap ke arah mereka dan menjawab semua pertanyaan satu persatu.